tadi. Ada saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi, kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar, tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan begitu, tetapi dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh, para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis tadi. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Oke, Pak. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Itu yang saya katakan ya, janji Prabowo Gibran, anehnya yang membayar adalah Pak Jokowi gitu kan. Kalau secara ideal maka siapa yang berjanji, dia yang berhutang, maka yang membayar adalah yang berjanji dan berhutang. Nah ini kan masalah etika ya, kenegaraan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalaupun pada saatnya nih, siapa yang harus mewujudkan untuk membayar hutang itu adalah mereka yang berjanji, bukan Pak Jokowi. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Apa? Program makan siang. Terima kasih Bapak Presiden. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.